Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Fahrul Jisab dengan NPM 1906289722. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS pengantar berpikir sistem yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Saya menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, Suryani, dan Hendrawan pada tahun 2021 dengan judul Increasing Productivity of Rice Plant Based on IoT, Internet of Things to Realize Smart Agriculture Using System Thinking Approach. Nah, IoT ini atau Internet of Things merupakan penggunaan dalam teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas lahan. Salah satu fitur IoT adalah bisa menentukan suhu, kemudian kualitas tanah, curah hujan, hama, dan juga kelembaban. Permasalahan saat ini adalah sulitnya para petani untuk bisa mendapatkan atau menentukan penanaman dan pengendalian hama. Pada penelitian ini, IoT dirancang untuk mengembangkan pertanian yang cerdas dengan menggunakan sistem berpikir untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah diagram-diagram causal loop yang menggambarkan sebuah akibat sistem berpikir berbasis internet yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Nah, selanjutnya berawal dari latar belakang, beras merupakan bahan makanan pokok yang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia konsumsi. Jumlah populasi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267 juta orang dengan rata-rata mengkonsumsi beras sebanyak 111,4 kg per orang per tahun. Ketika populasinya meningkat, maka ini akan mengindikasikan akan berakibat pada kebutuhan beras yang meningkat juga. Jika Indonesia sendiri tidak ingin selalu bergantung pada beras impor, maka Indonesia harus terus meningkatkan produksi terhadap berasnya. Karena faktanya sendiri menyebutkan bahwa produksi beras menggunakan 5 juta ton dari tahun sebelumnya. Tentu akan banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam proses atau usaha untuk meningkatkan produksi beras. Seperti mungkin adanya konversi lahan atau alih fungsi lahan yang semakin menurun setiap tahunnya, kemudian ada tingkat kesuburan tanah yang juga semakin menurun, dan kurangnya pengetahuan para petani tentang teknologi pertanian. Nah, sekarang gimana sih caranya buat ngatasin atau meminimalkan risiko permasalahan tersebut? Berikut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, berdasarkan tadi, hasil penelitian dikerjakan adalah menghasilkan causal loop diagram. Ini adalah causal loop diagram secara keseluruhan. Nah, untuk membahas permasalahan yang tadi, si peneliti ini membuat causal loop diagram dengan kerangka sistem berpikir yang tentunya dinamis dan menghasilkan berbagai keterkaitan dan juga hubungannya dari setiap variabel yang ada di gambar ini. Dengan tujuan utamanya adalah rice production. Atau gimana caranya untuk bisa meningkatkan produksi beras yang ada di Indonesia dengan melihat dari beberapa faktor yang memiliki hubungan juga berpengaruh terhadap produksi beras ini, mulai dari produktivitas lahan dan productivity, kemudian ada juga total harvest area, kemudian ada juga fulfillment ratio dan juga total demand, kemudian juga adanya resiko kegagalan panen atau crop failure ini. Nah, faktor-faktor ini tuh bisa menyebabkan hubungan yang langsung terhadap produksi beras di Indonesia. Nah, untuk lebih merincikannya lagi, di sini ada causal, ada loop. Loop yang pertama itu rice demand and fulfillment ratio. Di sini terdapat variabel endogen dan eksogennya juga. Nah, loop pertama ini melihat bagaimana sih hubungan pengaruh pemenuhan terhadap total permintaan yang didasarkan dari banyaknya populasi yang mengonsumsi beras di Indonesia. Produksi beras dan permintaan beras disajikan di mana permintaan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggi. Semakin konsumsi beras per kapita ini secara otomatis akan meningkat jika permintaan beras ini juga semakin meningkat. Nah, jumlah penduduk ini juga didasarkan pada populasi yang melihat di mana sih adanya di sini di gambar ini adanya reinforcing dan juga balancing. Reinforcing itu berarti menguatkan dan balancing itu berarti menyeimbangkan. Nah, untuk reinforcing sendiri di sini terjadi pada saat angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan populasi meningkat.
Gitu juga sebaliknya, populasi yang meningkat akan menyebabkan angka kelahiran yang tinggi. Dan untuk balancing-nya, di situ ada ketika populasi yang bertambah, maka akan tingkat atau angka kematian akan bertambah. Namun, jika angka kematiannya bertambah, populasinya akan berkurang. Nah, kemudian untuk loop yang selanjutnya, di sini menjelaskan terkait dengan rice productivity submodel, itu melihat ada masalah pada produksi berasnya itu sendiri. Beberapa faktor di sini yang mempengaruhi ada produktivitas lahan tanam, di mana faktor ini seperti pengelolaan terhadap lahan, kemudian ada juga kesuburan, dan juga kesesuaian lahan. Nah, hal-hal ini akan menentukan atau memberikan pengaruh terhadap hasil produksi beras nantinya. Kemudian selain itu juga ada tingkat hama atau pest attack, tingkat serangan hama, di mana jika kerusakan akibat hama ini cukup tinggi, maka tingkat gagal panen yang luas juga akan semakin tinggi, sehingga akhirnya tingkat produksi beras menurun. Kemudian sub yang selanjutnya adalah harvest area submodel. Jadi juga ada variabel endogen dan eksogen juga. Nah, loop ini menggambarkan secara umum struktur daerah persawahan yang di sini itu bermasalah gitu. Nah, faktor yang bermasalah ini dipengaruhi oleh adanya land extensification atau lahan yang diperluas gitu, sehingga akhirnya terjadi pembebasan lahan oleh pemerintah, atau ada yang juga ambil alih fungsi lahan. Nah, dua faktor ini tuh bisa mempengaruhi produksi beras itu sendiri, mulai dari tadi pembebasan lahan dan juga ambil alih fungsi lahan gitu, ambil alih fungsi lahan. Nah, kemudian di sini ada loop yang selanjutnya, yaitu tentang land productivity submodel. Disebutkan juga ada variabel endogen dan eksogen juga. Nah, loop ini tuh menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas lahan. Di sini ada 3 faktor utama, yaitu land revitalization, soil management, dan additive factor. Nah, ketiga faktor utama ini juga disebabkan oleh variabel sebelumnya gitu. Kalau yang land revitalization itu dipengaruhi juga karena adanya pupuk, peningkatan pupuk dan juga insektisida. Selain itu juga ada pengelolaan terhadap tanah yang dipengaruhi oleh pembenihan, pengairan, benih yang bermutu, pembajakan sawah, hingga pengendalian terhadap panen. Nah, dan yang terpenting dalam loop ini itu adalah penggunaan IoT atau IoT factor. Nah, di situ dijelaskan kalau IoT factor ini adalah aplikasi monitoring dengan penggunaan data dari Raspberry Pi yang diambil berupa pengambilan beberapa faktor, yaitu ada faktor kelembaban, faktor pH tanah, faktor curah hujan, dan faktor suhu. Nah, kemudian nantinya data ini akan diolah dan menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Sesuai yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya tentang loop-loopnya dan keterkaitannya dengan archetype pada penelitian ini itu sama dengan tragedy of the commons, di mana tragedy of the commons ini mengarahkan kita untuk bisa mempertimbangkan bagaimana cara untuk memantau penggunaan dan batasan terhadap sumber daya secara bersama, dan menunjukkan perlunya adanya kerjasama dan juga pengelolaan sumber daya secara keseluruhan. Tentu hal ini menunjukkan untuk meningkatkan sesuatu, dalam hal ini adalah produksi beras, perlu adanya kerjasama dalam pemanfaatan dari berbagai pengelolaan, seperti memperbaiki produktivitas lahan, memaksimalkan total lahan area produksi, hingga pada permintaan beras dan rasio pemenuhan. Sehingga akhirnya menghasilkan dari loop tadi, menghasilkan solution scorecard. Nah, di sini terdapat 4 loop yang dijelaskan terkait dengan reinforcing, yaitu saling menguatkan, dengan keseluruhan target yang sama, yaitu untuk meningkatkan produksi beras. Tentu dengan pengendalian dan deteksi dini yang berbeda. Yang pertama, terkait dengan population, tentu dengan perhitungan atau indikator itu adalah stabilitas populasi dengan deteksi dininya bertrade, di mana jika populasi meningkat berarti mengindikasikan terjadi karena angka kelahiran yang terus meningkat. Untuk pelaksananya adalah pemerintah
itu sendiri untuk membuat kebijakan. Kemudian reinforcing yang kedua itu adalah total demand atau total permintaan. Dengan indikatornya adalah fulfillment atau perhitungan fulfillment, kemudian target yang masih sama, itu meningkatkan produksi beras, dan deteksi dininya adalah konsumsi. Jika permintaan semakin meningkat, itu berarti menandakan bahwa konsumsi masyarakat itu semakin meningkat. Jadi ketika konsumsi meningkat, berarti itu menandakan permintaan akan meningkat. Dan kemudian selanjutnya intensification of land dengan indikator perhitungan fulfillment, rasio fulfillment, dan target yang sama, dengan deteksi dininya pengelolaan terhadap tanah. Dan yang melaksanakan di sini bisa petani itu sendiri, karena petani juga seharusnya mengerti terkait dengan pengelolaan terhadap tanah. Jadi pengelolaan terhadap tanah yang seperti apa yang dilakukan itu akan melihat lahan itu menjadi lebih intensif. Kemudian reinforcing yang keempat adalah lahan yang diperluas dengan deteksi dininya pembebasan lahan. Nah, itulah yang tadi dijelaskan pada lugur sebelumnya. Untuk memperluas lahan, sebelumnya dilihat dulu pembebasan lahannya itu seperti apa, sehingga akhirnya diperlukan penelitian perluasan lahan ini yang dilakukan oleh government. Nah, selain tadi ada reinforcing, tentu di sini ada balancing-nya yang menyeimbangkan antara reinforcing tadi. Yang tadi ada populasi, jika dilihat dari deteksi dininya adalah angka kelahiran, di sini deteksi dininya adalah angka kematian. Jadi disitulah secara tidak langsung sebagai indikator untuk menstabilkan populasi. Jadi ada balancing-nya untuk populasi ini, yaitu angka kematian. Nah, kemudian untuk balancing yang kedua itu berhubungan dengan area lahan. Dan indikatornya itu adalah total area lahan yang bisa ditanam. Dengan deteksi ini ada pembebasan lahan. Jadi tadi lahan yang diperluas itu bakal diperlukan adanya pembebasan lahan. Namun akan berakibat pada lahan area penanaman yang mungkin bisa menurun juga gitu, karena yaitu membalanskan yang tadi yang mereka saling menguatkan di reinforcing, tapi ternyata area lahan untuk penanaman ini bisa berkurang. Begitu juga dengan balancing yang ketiga, hanya deteksi dini yang berbeda, yaitu ambil alih fungsi lahan. Kemudian hal itu juga dilakukan oleh pemerintah. Kurang lebihnya itu penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.